Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Tahukah kamu apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para pembaca untuk melakukan hal-hal yang baik seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Iklan biasanya dipromosikan melalui TV, radio, media sosial, majalah, dan ditemukan pada baligo di jalan. Ciri-ciri dari iklan yaitu isinya harus jelas, singkat, jujur, menarik perhatian orang lain, tidak menyinggung salah satu pihak, dan menggunakan bahasa yang dimengerti. Dan iklan bersifat mengajak, bertujuan agar dapat menarik simpati banyak orang untuk mencoba dan memakai apa yang diiklankan. Sini menjelaskan jenis iklan dan perbedaannya, yaitu ada iklan media elektronik dan juga ada iklan media cetak. Dan bersifat informatif dengan narasi yang cukup panjang dan bersifat langsung, nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan iklan media cetak yaitu bisa dibaca kapan saja, ditangkap menggunakan indera penglihatan saja dan menggunakan gambar diam dan tidak bersuara. Kalimatnya terbatas dan hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Berikut adalah beberapa contoh iklan media elektronik maupun media cetak. Ingat ya, untuk membuat iklan, kalimatnya harus singkat, jelas, padat, dan menarik. Ini adalah beberapa contoh membuat kalimat iklan. Perhatikan percakapan mereka. Lani, aduh perutku sakit. Wah, kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh, kata Lani. Dayu pun menjawab, kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Oh iya, aku jadi teringat, ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud di dalam tasku yuk. Terima kasih atas perhatiannya ya. Nah, anak-anak, ternyata penyebab seseorang dapat terserang mah yaitu karena makannya tidak teratur, suka terlambat makan, dan memakan makanan yang tidak sehat. Nah, berikut adalah peta pikiran mengenai berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia. Selain dari mah ada juga diare, kolera, ambeien, sembelit, wasir, tukak lambung. Nah, itu adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan. Berikut adalah contoh poster sesuai dengan isi peta pikiran yang tadi. Ada penyakit diare dan penyakit mah. Dari poster ini, kita dapat mengetahui apa itu diare, apa itu mah, bagaimana tanda-tandanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Berdasarkan poster tadi, diketahui bahwa diare ditandai dengan buang air besar, dengan tinja encer, dengan frekuensi yang lebih sering dari biasanya. Diare dapat menjadi gejala penyakit yang lebih serius seperti disentri dan korela. Gejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus-menerus, disertai rasa mulas berkepanjangan, dehidrasi, mual, dan muntah. Nah, pemberian cairan dan elektrolit akan sangat membantu memulihkan keadaan yang cairan dan elektrolit. Minuman cairan oralit merupakan cara pengobatan yang paling efektif terhadap gejala diare. Apabila oralit tidak ada, maka kita bisa membuatnya sendiri. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan ketika kamu mau membuat cairan oralit sendiri, yaitu setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Cara membuatnya yaitu larutkan gula dan garam dalam air hangat. Dan pisangnya dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur ataupun bisa dimakan begitu saja. Tahukah kamu mengapa diare dapat sangat berbahaya? Karena bisa menyebabkan dehidrasi, tubuh terasa lemas, kekurangan energi tubuh, hingga gangguan sistem pencernaan. Faktor penyebab diare secara umum yaitu ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus.
Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya kotoran atau fases akan menjadi cair ataupun encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare bisa terjadi karena infeksi virus, infeksi bakteri dan parasit, intoleransi makanan, alergi makanan, penyakit usus, dan gangguan usus fungsional ataupun stres. Tahukah kamu, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian tak jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Dan tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi, mereka menggunakan properti tongkat. Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet pantai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting, merupakan bagian dari pelengkap tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian juga sudah mencari keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah-daerah lainnya. Dan berikut adalah beberapa contoh keanekaragaman properti tari yang dimiliki oleh tarian daerah. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.